Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teddy Alfandi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Layer Network Interface. Lapisan jaringan, network layer. Lapisan jaringan atau network layer adalah merupakan lapisan ketiga dari urutan bawah dalam model lapisan osi. Berada di bawah lapisan transport dan di atas lapisan data link. Lapisan ini termasuk ke dalam power layer. Tugas utama lapisan jaringan adalah menyediakan fungsi routing, sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada suatu network lain. IP atau Internet Protocol dan IPX atau Internet Packet Exchange pada umumnya digunakan pada lapisan ini. Perusahaan Novell telah memprogram protokol menjadi beberapa jenis, yaitu XPX atau Sequence Packet Exchange dan NCP atau Network Call Protocol. Network merupakan jenis protokol yang telah dimasukkan ke dalam sistem operasi. Lapisan ini bertanggung jawab pada sebuah internet network dan pengalamatan yang dilakukan yaitu pengalamatan logical address, yaitu IP address, dan device utama pada layer ini adalah router. Pada sebuah router, ketika sebuah paket diterima di sebuah interface router, alamat IP tujuan akan diperiksa. Jika paket tersebut tidak ditujukan untuk router, maka router akan mencari alamat tujuan jaringan pada tabel routing. Setelah sebuah interface untuk keluar dipilih, paket akan dikirim ke interface tersebut untuk di-frame dan dikirim pada jaringan. Jika entry untuk jaringan tersebut tidak ditemukan pada tabel routing, router akan memusnahkan paket tersebut. Jaringan menjelaskan beberapa kumpulan dari piranti terhubung bersama-sama untuk berbagi informasi dan research dan juga saling berkomunikasi secara fisik. Jaringan-jaringan diidentifikasikan oleh segmen-segmen media transmisi dan juga oleh address jaringan. Berikut adalah beberapa address yang adalah dalam jaringan. Subnetting jaringan, suatu jaringan yang didefinisikan oleh address jaringannya. Address jaringan dapat mempunyai arti dalam bentuk internal maupun eksternal. Dilihat dari luar jaringan, sebuah address jaringan dapat mengidentifikasikan dalam suatu jaringan dalam suatu administrasi. 2. Subnetting layer network. Dari luar jaringan ini terdapat sebagai address jaringan yang dimanage oleh satu organisasi, akan tetapi secara internal jaringan ini mempunyai banyak subnet, yaitu subnet tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Akan tetapi dengan router, semua komputer dapat melakukan komunikasi satu sama lain antar jaringan. 3. Address layer network. Pada layer data link, address mengidentifikasikan masing-masing piranti fisik. Kemampuan untuk melakukan routing antar jaringan tergantung identifikasi jaringan-jaringan. Hal ini bisa dilakukan dengan addressing jaringan, disebut juga logical address, untuk membedakan dari address fisik yang dipakai pada layer data link. Ada beberapa jenis paket yang digunakan dalam lapisan jaringan, yaitu data paket digunakan untuk mengangkut data pengguna melalui internet network, dan protokol yang digunakan untuk mendukung lalu lintas data tersebut disebut root protokol. Contoh root protokol adalah IP dan IPX. 2. Root update paket digunakan untuk mengupdate router tetangga tentang jaringan yang terhubung dalam internet network. Protokol yang mengirimkan paket update rute
disebut protokol routing, contoh RIP, IGRP, dan OSPF. Routing update paket digunakan untuk membantu membangun dan mempertahankan tabel routing pada setiap router. 3. Network address, spesifik protokol untuk pengalamatan network. Sebuah router harus mempertahankan tabel routing secara individu karena setiap protokol routing melacak jaringan dengan skema pengalamatan yang berbeda. 4. Interface menunjukkan interface mana yang digunakan oleh paket sebagai jalan keluar untuk menuju ke spesifik network. 5. Metrik merupakan jarak ke network remote. Umumnya pada routing protokol yang berbeda menggunakan metode yang berbeda untuk menghitung jarak ini. Lapisan jaringan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Menerjemahkan alamat atau address logikal di jaringan beserta nama ke bentuk address fisik, yaitu menerjemahkan nama komputer menjadi MAC address. 2. Bertanggung jawab untuk addressing, menetapkan rute pengiriman penanganan permasalahan jaringan seperti paket switching, data congestion, dan routing. 3. Jika router tidak dapat mengirimkan frame data dalam ukuran yang dikirim kode sumber, network layer menanganinya dengan memecah data ke dalam unit yang lebih kecil. 4. Pada mesin penerima, network layer akan memadukan ulang data yang dipecah sebelumnya. Berikut adalah beberapa komponen dan lapisan jaringan, yaitu 1. NIC, Network Interface Card, adalah peralatan yang langsung berhubungan dengan komputer dan didesain agar komputer dapat saling berkomunikasi. NIC juga menyediakan akses ke media fisik jaringan, di mana setiap bit-bit data seperti tegangan listrik, arus gelombang, elektromagnetik, besaran fisik lainnya dibentuk dan selanjutnya akan ditentukan oleh NIC. 2. Repeater. Repeater merupakan salah satu contoh aktif hub. Repeater merupakan alat yang dapat menerima sinyal kemudian memperkuat dan mengirimkannya kembali sinyal tersebut ke tempat lain sehingga menjangkau area yang lebih luas. 3. Hub merupakan peralatan yang dapat menggandakan frame data yang berasal dari salah satu komputer ke semua port yang ada pada hub tersebut. 4. Bridge. Bridge merupakan peralatan yang dapat menggabungkan beberapa segmen dalam sebuah jaringan. Beda halnya dengan hub, bridge dapat mempelajari MAC address tujuan sehingga apabila data dikirim melalui bridge, maka data tersebut akan dikirim ke komputer yang menjadi tujuannya saja. 5. Switch. Switch memiliki beberapa kelebihan, yaitu dalam hal forwarding method paket yang akan dilewatkan. Protokol layer network adalah proses software yang melakukan fungsi routing antar jaringan. Suatu router Cisco dapat menjalankan beberapa protokol layer network sekaligus, di mana setiap protokol berjalan independen satu sama lain. Berikut adalah macam-macam protokol, yaitu A. Protokol routing. Protokol routing adalah protokol layer network sesungguhnya yang menjalankan fungsi routing antar jaringan. Protokol routing mempelajari dan berbagi informasi routing antar jaringan dan membuat keputusan-keputusan tentang jalur mana yang akan dipakai. B. Protokol yang dapat lewatkan root protokol. Root protokol adalah suatu protokol upper layer yang dapat dilewatkan antar jaringan. Suatu protokol yang bisa dilewatkan harus berisi informasi address layer network. Protokol yang bisa di root
dihubungkan antar jaringan oleh protokol-protokol yang meliputi IP, IPX, AppleTalk, dan DECnet. Protokol yang tidak dapat dilewatkan. Non-routable protokol. Tidak semua protokol bisa dilewatkan atau diarahkan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.